Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahul Farido dari Pendidikan Biologi kelas 2B selaku anggota kelompok 12 mata kuliah bimbingan dan konseling NIM 119206056 akan menjelaskan sedikit tentang prinsip melaksanakan evaluasi bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama ada evaluasi yang efektif menuntut pengenalan terhadap tujuan program. Nah, sebagai seseorang yang akan mengevaluasi dari sebuah proses bimbingan dan konseling, maka seseorang tersebut harus memahami terlebih dahulu tujuan dari program bimbingan tersebut. Nah, apakah tujuan tersebut sudah tercapai apa belum? Nah, apabila sudah tercapai, maka berarti proses dari bimbingan dan konseling tersebut berjalan dengan baik. Nah, tetapi jika tidak tercapai, maka seseorang tersebut harus mengetahui penyebab apa yang menyebabkan tujuan program tersebut tidak tercapai, apakah prosesnya yang tidak benar atau bagaimana. Nah, yang kedua ada evaluasi yang efektif memerlukan kriteria pengukuran yang jelas. Nah, maksud pengukuran di sini adalah kuantifikasi atau penetapan angka tentang karakteristik atau keadaan individu menurut aturan-aturan tertentu. Keadaan individu ini bisa berupa kemampuan afektif dan psikomotorik. Nah, maksudnya seseorang harus menentukan pengukurannya, apakah ketika bimbingan ini berhasil maka kemampuan si anak harus begini dan perilaku si anak harus begini. Jadi evaluasi akan lebih mudah untuk dijalankan. Nah, yang ketiga ada evaluasi melibatkan berbagai unsur profesional. Nah, maksudnya di sini adalah jadi tidak sembarangan orang bisa melakukan evaluasi, bahkan apalagi orang-orang yang melakukan evaluasi tersebut adalah orang-orang yang tidak memahami bagaimana proses dari bimbingan konseling tersebut dan juga tidak mengetahui tujuan dari program bimbingan konseling tersebut. Nah, jadi dalam melakukan evaluasi tersebut harus didampingi atau bahkan harus terdapat orang-orang yang profesional dalam bidang bimbingan dan konseling agar proses evaluasi tidak ada kesalahan dan juga akan berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya ada menuntut umpan balik dan tindak lanjut sehingga dapat digunakan untuk membuat kebijakan. Nah, maksudnya menuntut umpan balik. Jadi ketika kita sudah melakukan bimbingan dan konseling, apakah yang kita dapatkan dan apa juga yang mereka dapatkan? Contohnya sekarang terdapat klien yang melakukan bimbingan kepada konselor. Nah, seorang konselor tersebut mampu memberikan jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien tersebut. Nah, maka berarti kan yang didapatkan oleh seorang klien, dia bisa menyelesaikan masalahnya, dan juga yang didapatkan oleh konselor, mungkin konselor tersebut dapat menjadikan acuan atau bisa dijadikan pengalaman bahwa permasalahan tersebut terjadi karena apa dan sebagainya. Dan tindak lanjut. Nah, tindak lanjut tersendiri, maka ketika seorang konselor mampu mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi oleh klien, nah maka tindakan yang selanjutnya harus dilakukan oleh seorang konselor itu bagaimana? Karena kan tindakan kedepannya untuk melakukan bimbingan harus sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien tersebut. Nah, ketika ada umpan balik dan tindak lanjut, nah maka dalam pengevaluasian pun akan gampang, akan mudah untuk dilakukan. Contohnya ketika kita mendapatkan umpan balik dari seorang klien dan begitu pun sebaliknya, nah maka dinyatakan dalam pengevaluasian bahwa proses bimbingan tersebut berjalan dengan baik. Nah, kemudian ada evaluasi yang efektif hendaknya terencana dan berkesinambungan. Hal ini bahwa evaluasi program bimbingan konseling bukan merupakan kegiatan insidental, melainkan proses kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan. Nah, maksudnya sebelum melakukan bimbingan dan konseling, kita juga seorang konselor atau bahkan guru BK harus mempunyai rencana terlebih dahulu. Jadi apa yang akan dilakukan beberapa bulan ke depan atau beberapa tahun ke depan untuk menyelesaikan beberapa masalah yang dihadapi oleh klien yang datang kepada konselor tersebut. Nah,
yang sistematis. Nah, maka ketika yang sistematis tersebut, maka proses bimbingan dan konseling tersebut harus berjalan dengan sistematis atau secara berurutan. Nah, ketika pelaksanaan program bimbingan dan konseling sesuai dengan rencana awal, maka dalam pengevaluasian pun akan mudah, karena ketika kita sudah mempunyai rencana dan rencana tersebut berjalan dengan baik, maka dapat dinyatakan bahwa bimbingan konseling tersebut telah berjalan dengan baik dan telah berjalan dengan yang seharusnya yang telah kita rencanakan terlebih dahulu. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.